Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengukuran topografi. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Denisa Anandaskar Santosa, NPM 12. Perkenalkan, nama saya Karya Evelyn Motorpetar dengan NPM 101. Halo, perkenalkan nama saya Cinti Juwalin Tunggu dengan NPM 117. Halo, perkenalkan saya Timotius Govas dengan NPM Makin 138. Dan terakhir Muhammad Fikrul Umam NPM 54. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja yuk. Ayo. Teman-teman tahu nggak sih apa itu topografi? Topografi berasal dari kata topos yang artinya tempat dan grafo yang artinya menulis. Topografi adalah studi mengenai bentuk permukaan bumi dengan benda langit lain seperti satelit, planet, hingga asteroid. Juga termasuk penggambarannya di peta. Sedangkan pengukuran topografi atau pemetaan adalah suatu teknik pengukuran untuk menentukan sebuah posisi atau tanda yang terjadi secara alami atau buatan manusia di atas permukaan tanah. Survei topografi juga sering digunakan untuk mendapatkan kontur medan. Hasil survei pemetaan akan banyak dimanfaatkan menjadi peta dasar ketika melakukan konstruksi bangunan, jalan, hingga drainase. Adapun tujuan survei dan pemetaan topografi diantaranya: yang pertama, mengetahui posisi sembarang bentuk di atas permukaan bumi yang berbeda. Yang kedua, mengetahui dan menentukan bagaimana bentuk atau relief permukaan tanah serta benda-benda yang terdapat pada permukaan tersebut. Lalu, mengetahui letak ketinggian atau elevasi segala hal yang berbeda di atas maupun bawah sebuah bidang dengan menjadikan mean sea level sebagai pedomannya. Dan yang terakhir, mengetahui panjang, sudut, hingga posisi satu titik koordinat dari titik lainnya yang ada pada permukaan bumi. Lalu, menghitung luas suatu area yang telah dibatasi oleh area tertentu. Pengukuran topografi pada prinsipnya adalah pengukuran yang dilakukan terhadap kenampakan topografi baik karena bentuk alam maupun bentuk manusia yang kemudian direpresentasikan ke dalam gambar dua dimensi dengan skala tertentu. Adapun jenis-jenis pengukuran topografi diantaranya pengukuran sudut vertikal dan horizontal, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi, dan pengukuran azimut. Yang pertama adalah pengukuran sudut. Apaan tuh? Perlu diketahui bahwa sudut horizontal adalah sudut arah antara dua titik atau lebih pada bidang horizontal. Sedangkan sudut vertikal adalah sudut curaman terhadap bidang horizontal pada titik sasaran. Yang kedua adalah pengukuran sudut vertikal, yakni pengukuran yang bertujuan untuk membantu mendapatkan jarak secara optis, menentukan beda tinggi metode tachymetry, serta pengamatan matahari. Selanjutnya, pengukuran sudut horizontal yang dibagi menjadi 3 metode, yakni reiterasi, repetisi, dan arah. Metode reiterasi adalah pengukuran sudut tunggal dengan beberapa kali pengamatan yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh kesalahan pada skala lingkaran horizontal. Metode repetisi adalah pengukuran sudut yang dilakukan dengan melakukan pengulangan n kali tanpa melakukan pencatatan pembacaan antaranya, bertujuan untuk mengurangi pengaruh kesalahan pada skala ganda. Lalu ada metode arah, yakni metode yang digunakan apabila pengamatan dilakukan pada banyak target. Nah, untuk jenis pengukuran selanjutnya ada pengukuran jarak nih. Tetapi jarak yang dimaksud bukan jarak antara aku dan dia ya guys. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak datar antara dua titik. Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan cara pengukuran langsung menggunakan pita ukur, pengukuran jarak optis, dan pengukuran elektromagnetis. Untuk pengukuran jarak optis dengan alat teodolit digunakan pada daerah datar dan pada daerah dengan kemiringan tertentu. Untuk mendapatkan jarak digunakan rumus sebagai berikut. Pengukuran jarak elektromagnetik dilakukan dengan menggunakan alat ukur EDM, Electronic Distance Measurement, atau alat ukur ETS, Electronic Total Station. Prinsip dasar EDM dan ETS adalah pengukuran jarak dengan menggunakan gelombang elektromagnetis
yang dipancarkan dari alat EDM atau ETS ke reflektor di titik target dan dipantulkan kembali ke alat. Jarak diukur berdasarkan kecepatan gelombang elektromagnetis, sedangkan reflektor sebagai pemantul berupa prisma. EDM dalam penggunaannya dipasangkan di atas alat ukur teodolit. Jarak terukur adalah jarak miring, sedangkan untuk mendapatkan jarak datar dihitung berdasarkan sudut vertikal yang dibaca pada teodolit. Okay. Yang ketiga adalah pengukuran beda tinggi. Pengukuran beda tinggi adalah pengukuran jarak arah vertikal ke suatu bidang referensi tertentu antara satu titik dengan titik yang lain. Pengukuran beda tinggi atau sifat datar bertujuan menentukan selisih tinggi antara titik-titik yang diamati. Metode yang digunakan diantaranya metode sifat datar, yakni pengukuran dengan pembacaan garis bidik yang horizontal pada rambu-rambu yang tegak pada titik-titik yang akan ditentukan beda tingginya. Alat yang digunakan adalah alat ukur sifat datar dengan tipe skrup, pengungkit, dan otomatis. Selanjutnya, metode trigonometri, yakni proses penentuan beda tinggi antara tempat berdiri alat dengan titik yang diamati dengan menggunakan sudut vertikal dan jarak datar. Jarak datar diperoleh dengan mengukur jarak langsung atau dengan alat ukur jarak elektronik, EDM, atau alat ukur total station. Selanjutnya adalah pengukuran azimut. Azimut suatu garis dapat ditentukan dengan menggunakan azimut magnetis atau kompas. Azimut magnetis adalah besar sudut horizontal yang dimulai dari ujung jarum magnet sampai pada ujung garis bidik titik amat. Azimut yang dimaksud adalah azimut yang diukur dengan menggunakan alat ukur sudut teodolit yang menggunakan kompas. Azimut dimulai dari ujung utara jarum magnet, berputar ke timur dan seterusnya searah jarum jam sampai ke utara lagi. Okay. Besar azimut dimulai dari utara magnetis sebagai azimut 0, arah timur sebagai azimut 908, selatan sebagai 180, dan barat sebagai azimut 270. Oh iya guys, ada tambahan satu lagi nih, yakni pengukuran kerangka kontrol. Di antaranya ada pengukuran kerangka horizontal, yakni kombinasi dari pengukuran sudut dan jarak yang bertujuan untuk menentukan posisi titik tertentu dengan titik ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada pengukuran poligon, yakni pengukuran yang bertujuan untuk merapatkan titik-titik kontrol horizontal yang ada, baik dari hasil pengukuran triangulasi maupun dari pengukuran GPS dengan menggunakan pengukuran segi banyak atau poligon. Adapun pengukuran poligon tertutup adalah pengukuran poligon dengan rangkaian tertutup dengan titik awal dan akhir merupakan titik yang sama. Dan yang terakhir ada pengukuran kerangka vertikal, yakni pengukuran kerangka yang dilakukan dengan cara pengukuran sifat datar dari suatu titik tinggi yang telah diketahui dibawa ke titik-titik lainnya. Pengukuran sifat datar dilakukan dengan cara memanjang pergi pulang. Jadi di sini saya akan membahas apa aja itu alat pengukuran topografi. Yang pertama adalah water pass, alat ukur yang biasanya digunakan oleh pekerja konstruksi dan arsitek untuk memastikan fondasi dan struktur bangunan berada pada posisi yang rata. Kelebihannya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan tingkat kesalahan sebesar 1,5 mm dan ringan dan sederhana dan mudah dipahami penggunanya. Dan kekurangannya dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tinggi antara dua titik, tidak dirancang untuk mengukur jarak. Dan kedua adalah compass surveyor, alat ukur yang bisa digunakan untuk membentuk arah horizontal suatu garis yang mengacu pada arah jarum magnet. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah digunakan dan hemat biaya. Alat ini cocok untuk proyek skala kecil. Dan kelemahannya rentan terhadap gangguan magnet, tidak mampu untuk menahan gaya magnet yang mengganggu jarum magnet tersebut. Dan yang ketiga adalah teodolit, alat yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal posisi sebuah benda. Alat ini juga digunakan untuk membuat garis lurus dan bidang datar di atas permukaan tanah. Kelebihan adalah mampu mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan akurasi tinggi, dapat mengatasi hambatan pemetaan tanah yang sulit, seperti perbedaan ketinggian yang besar. Dan kelemahannya tidak dapat mengukur jarak secara langsung, memiliki desain yang kompleks dengan banyak tombol, memiliki bagian-bagian sensitif seperti
teleskop, dan pengaturan sudut yang dapat mempengaruhi akurasi dan kinerja alat. Dan teori ini memerlukan operator yang terampil dan berpengalaman. Dan yang selanjutnya total station. Alat ukur survei digunakan untuk mengukur sudut, jarak arah, menentukan koordinat, dan perbedaan ketinggian secara elektronik dalam satu alat. Kelebihannya, hasil yang diberikan oleh alat survei ini sangat akurat, lebih ekonomis, lebih efisien, dan lebih hemat waktu karena pekerjaan dilakukan secara otomatis. Dapat meminimalkan kesalahan saat proses pengambilan data. Dan kekurangannya adalah jauh lebih mahal dibandingkan dengan alat ukur survei lainnya. Alat ukur survei ini sangat tergantung pada sumber tegangan. Alat survei ini sangat bergantung pada kemampuan orang yang menggunakannya. Untuk angka pengukuran topografi, yang pertama prosedur pengukuran lapangan, yang kedua persiapan peralatan dan tim lapangan, yang ketiga koordinasi dengan pihak terkait, yang keempat orientasi lapangan, yang kelima pengukuran poligon atau BM, yang keenam pembuatan tugu BM dan pengukuran baseline, yang ketujuh melakukan pengukuran existing atau detail, yang kedelapan menghitung koordinator poligon dan baseline, yang kesembilan menghitung koordinat detail, yang ke-10 dokumentasi lapangan. Pertama-tama, petugas akan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk survei, lalu memastikan bahwa seluruh anggota melakukan pemberitahuan terhadap segala pihak yang terlibat. Setelah itu, petugas akan melakukan orientasi ke lapangan. Alat seperti total station hingga meteran sepanjang antara 50 meter dan 5 meter akan disiapkan untuk melaksanakan survei topografi. Petugas juga menyediakan radio HT sebagai sarana komunikasi antar individu. Untuk menunjang survei, laptop yang berisi program penggambaran serta pengolahan data juga digunakan. Adapun anggota tim yang terlibat adalah surveyor, asisten surveyor, koordinator lapangan, hingga tenaga pembantu. Petugas perlu memastikan bahwa koordinasi dengan pihak berwenang sebagai pemberi kerja sudah jelas. Tujuannya agar tim survei tahu bahwa batasan pengukuran sudah dilakukan. Jadi, petugas perlu memastikan koordinasi dalam bentuk surat izin dan tugas untuk melaksanakan survei di lapangan sudah ada, sehingga ada pertanggungjawaban survei yang valid dan terjamin. Pastikan pula petugas telah orientasi lapangan, sebab medan yang akan diukur adalah medan baru yang belum familiar, sehingga tim survei yang mendapatkan gambaran umum tentang lokasi yang akan diukur dan bisa membuat rencana survei dan pengambilan data yang efektif. Pengukuran poligon bertujuan sebagai acuan tim agar bisa mengetahui titik kontrol pada seluruh bagian lokasi yang akan diukur, lalu dilanjutkan dengan pengukuran sudut pada survei. Alat yang digunakan pada tahap ini adalah station. Untuk pengukuran baseline, petugas akan membentangkan garis ke area tengah yang terpasang pada tiap 100 meter atau bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Baseline akan digunakan sebagai monitoring pekerjaan agar lebih mudah melalui pemasangan patok baseline. Petugas akan membuat tugu PM sebagai panduan pada hari H survei hingga keesokan harinya. Mengukur extend atau detail, tahap ini akan mengukur tingkat ketinggian dari tanah pada area permukaan yang menjadi target. Setelah itu, pengukuran akan dilanjutkan ke area jalan utama, area jogging, jalur setapak, aliran air, sungai, hingga selokan utama. Setelah melakukan pengukuran patok poligon, petugas akan menghitung koordinat poligon. Berdasarkan hasil perolehan data di lapangan, alat yang digunakan untuk menghitung adalah Bowditch. Hasil dari penghitungan tersebut merupakan koordinat 3 dimensi yang dinyatakan dalam X, Y, dan Z. Petugas yang bertanggung jawab untuk gambar akan menggunakan software bernama AutoCAD. Kemudian, petugas akan menghitung koordinat dari baseline dengan mengacu pada data dari poligon. Langkah berikutnya menggunakan total station untuk mengukur koordinat detail. Jika data telah didapat, maka akan diunduh menuju suatu perangkat lunak agar dapat disanting. Jadi, hasil koordinat titik detail dengan data murni yang akan dilakukan pengukuran akan langsung menghitung dan merekam ke alat ukur.
Petugas akan mengambil dokumentasi berupa video maupun foto sebagai bukti setiap kegiatan tim survei saat di lapangan. Dokumentasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan survei di masa mendatang. Oh iya guys, selain menggunakan alat seperti theodolit, total station, dan lainnya, pengukuran topografi juga menggunakan beberapa aplikasi loh. Kemudian ada aplikasi lapangan atau field apps. Beberapa contoh aplikasinya seperti yang pertama ada GPS Field Apps, merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan posisi titik di permukaan bumi. Yang kedua ada Total Station Apps, merupakan aplikasi yang terhubung dengan alat total station untuk mengukur jarak, sudut, dan elevasi secara lebih presisi. Yang ketiga ada Drone Mapping Apps, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengontrol drone dan memproses data citra udara untuk menghasilkan model 3D dari suatu area. Aplikasi pengolahan data atau Office Apps, sebagai contohnya ada AutoCAD Civil 3D, software yang sangat populer untuk perancangan infrastruktur dan pengolahan data survei. Kemudian ada ArcGIS, merupakan sistem informasi geografis atau SIG yang kuat untuk analisis spesialis dan pembuatan peta. Kemudian Global Mapper merupakan software yang mudah digunakan untuk visualisasi data spesial dan pembuatan peta. Dalam ilmu ukur tanah, pengukuran topografi sering digunakan. Contohnya pada proses pembangunan perumahan. Dalam hal ini, pengukuran topografi bertujuan untuk mendapatkan data ketinggian tanah untuk menentukan lokasi bangunan, perencanaan sistem drainase, dan perhitungan volume tanah galian dan timbunan. Contoh selanjutnya adalah pembuatan peta kontur. Dalam pembuatan peta kontur, pengukuran topografi berguna untuk memvisualisasikan bentuk permukaan tanah, memudahkan analisis kondisi tanah yang nantinya digunakan sebagai dasar perencanaan berbagai proyek. Selanjutnya ada pembangunan jalan. Hasil dari pengukuran topografi nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan profil tanah sepanjang tris jalan, menghitung volume tanah galian dan timbunan, dan merancang sistem drainase. Pada pembangunan bendungan, pengukuran topografi digunakan untuk menganalisis kondisi topografi daerah yang akan dibangun bendungan, termasuk kemiringan lereng, volume tampungan, dan potensi bahaya longsor. Contoh pengukuran topografi dalam ilmu ukur tanah sudah kita bahas nih. Selanjutnya, contoh kejadian yang melibatkan topografi apa saja ya? Banjir. Topografi mempengaruhi aliran air hujan. Di sisi lain, peta kontur sangat berguna untuk merancang sistem drainase yang efektif. Longsor. Daerah dengan topografi curam dan tanah yang tidak stabil sangat rentan terhadap longsor. Selanjutnya, gempa bumi. Daerah dengan topografi yang kompleks lebih rentan terhadap gerakan tanah akibat gempa. Pendakian gunung. Peta topografi sangat membantu para pendaki untuk menentukan rute pendakian, memperkirakan waktu tempuh, dan mengantisipasi potensi bahaya. Pertanian. Petani menggunakan informasi topografi untuk menentukan lahan yang cocok untuk berbagai jenis tanaman, merancang sistem irigasi, dan menjaga erasi tanah. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai topografi dari kelompok 1. Pergi ke pasar membeli ikan. Teman-teman sudah paham kan? Oke, thank you very much for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.